Joget. Abad. Mereka secara bertahap memahat teras di sepanjang lembah dan gunung. Seluruh keluarga atau 5 anggota dapat hidup dengan satu perahu. Di sini mereka menemukan hampir semua yang mereka butuhkan. Makanan laut yang paling berharga, tapi sangat efektif. Itu terdiri dari menempelkan kail ke layang-layang, yaitu Sulawesi. Berkat telapak tangan, masyarakatnya termasuk yang paling makmur di Indonesia. Dataran tinggi Sulawesi pulau dan bentuknya. Untuk Toraja itu sangat penting bahwa pemakaman harus sukses. Jika orang mati itu puas, dia akan menjaga dan membawa keberuntungan bagi keluarganya. Upacara akan berlangsung selama beberapa hari, dan setelah selesai, peti mati akan ditempatkan di batu suci, bersama dengan leluhurnya. Tapi sebelum saat itu tiba, keluarga harus membangun kota. Korbankan lebih dari 40 kerbau, dan menyambut dan menjamu lebih dari 2000 tamu dalam sebuah ritual yang unik di dunia. Di dataran tinggi Sulawesi, pulau berbentuk anggrek. Sawah siap dipanen. Selama berabad-abad ini telah menjadi rumah Itoragia, kelompok etnis Indonesia, terstruktur dalam masyarakat yang sangat hierarkis, dan diperintah oleh bangsawan yang disebut Huans. Nasi beserta kelapa sawit adalah basis ekonomi mereka, dan bahkan sebidang tanah terkecil digunakan untuk menumbuhkannya. Berabad-abad mereka secara bertahap memahat teras di sepanjang lembah dan pegunungan, membuat dalam proses salah satu pemandangan terindah di Asia. Tanah di sini kaya dan murah hati, dan di tahun yang baik dimungkinkan untuk mendapatkan 3 tanaman. Tapi dominasi kebangkitan ini, budidaya relatif baru. Di masa lalu orang-orang ini hidup dengan berburu dan meramu, dan suku konstan mereka, konflik memaksa mereka untuk mengadopsi gaya hidup nomaden. Namun dengan kedatangan Kekaisaran Belanda, perdamaian kembali ke pulau, dan penghuninya mulai menetap dan mengolah tanah. Meskipun Portugis adalah yang pertama tiba di pulau itu, pada tahun 1512, Belanda mulai memaksakan supremasi mereka dari 1607. Ketika Sulawesi menjadi provinsi penting Belanda, perusahaan Hindia Timur perusahaan pemerintah. Monopoli siapa yang diperpanjang dari Tanjung Harapan ke Selat Magellan. Perusahaan-perusahaan ini dibuat di Eropa Barat selama abad ke-17 dan ke-18 untuk mengeksploitasi perdagangan dengan Asia, dan yang paling penting, dari mereka memiliki perbuatan konstitusi diberikan oleh pemerintah masing-masing yang memberi wewenang kepada mereka untuk memperoleh wilayah dan menjalankan fungsi pemerintah atas mereka. Di dataran rendah, sawah memberi jalan kepada kebun sawit, sumber daya ekonomi terpenting di Sulawesi. Berkat telapak tangan, masyarakatnya termasuk yang paling makmur di Indonesia, terutama di utara, di mana di samping pohon kelapa, ada perkebunan biji-bijian kopi vanila dan cengkih. Kemungkinan Pohon-pohon ini menawarkan penduduk pulau hampir tidak terbatas. Mereka memakan daging kelapa dan meminum susunya. Mereka menggunakan kayu batang untuk membangun rumah. Daun bom berfungsi untuk membuat atap, keranjang dan tali tempat tidur gantung. Dan minyak digunakan untuk memasak dan menyalakan. Dan dijual ke kosmetik multinasional untuk membuat sabun parfum, pelembab dan bahkan nitrogliserin.
Di desa Kitai, teman dan kerabat orang mati Mayana telah mempersiapkan upacara selama beberapa hari sekarang. Mayana adalah puisi yang mulia. Oleh karena itu upacaranya pasti sangat spesial. Perhatian diberikan pada setiap detail. Setelah mereka selesai mendekorasi desa, mereka harus membangun yang lain tidak jauh dari sini, untuk menampung para tamu. Disitulah pemakaman akan diadakan. Bagi keluarga Miami ini akan berarti kehancuran mutlak. Dan itu akan menjadi beberapa generasi sebelum hutang. Sekitar $26.000 sepenuhnya terbayar. Untuk mengumpulkan uang, mereka harus menjual sawah dan ternak. Dan meminta pinjaman dari kerabat kaya. Tapi mereka harus membuat para dewa terkesan. Dan jika mendiang puas, keluarga pasti masuk surga. Kiti adalah desa khas Tauranga. Terdiri dari 2 baris rumah paralel. Dibangun di atas panggung dan disebut Tomconan, yang melambangkan persatuan keluarga dan klan. Atap besar terbuat dari lapisan tongkat bambu. Disegel dengan pasta sayuran. Diekstrak dari bambu itu sendiri, yang membuatnya tahan air. Sangat penting ketika musim hujan tiba. Fasadnya dihiasi dengan lukisan geometris, dan setiap warna memiliki arti. Merah melambangkan kehidupan manusia. Putih adalah warna tulang, simbol kemurnian. Kuning melambangkan berkah Tuhan dan kekuatan. Dan hitam berarti kematian dan kegelapan. Ukiran kepala kerbau menghiasi bagian tengah setiap rumah. Banyak tanduk dari hewan yang dikorbankan di pemakaman masa lalu. Diberi gagasan tentang kekayaan keluarga. Dan terikat ke pusat. Pilar yang menopang atap. Rumah-rumah ini Terkait erat dengan tradisi Tourajia. Dan salah satu fungsinya adalah untuk melayani sebagai konstanta, pengingat otoritas keluarga bangsawan. Yang keturunannya telah memelihara mereka, dan mungkin tidak menjualnya. Tapi hal yang paling aneh tentang arsitektur ini adalah bentuk atapnya, dan ada sejumlah teori tentang asal-usul ini. Ada yang bilang mereka mewakili tanduk kerbau, lain bahwa mereka menunjuk jalan menuju surga. Tapi mayoritas percaya, atapnya lebih mirip perahu. Dan ujungnya yang runcing mewakili haluan di buritan. rumah-rumah menghadap ke utara. Mungkin karena leluhur datang dari arah itu, di perahu yang ketika mereka tiba, terbalik untuk digunakan sebagai tempat penampungan. Untuk 50. Asal-usul Taragar Dapat ditemukan di kaki Bukit Himalaya. Dan di masa lalu mereka adalah pemburu kepala yang ganas. Setelah invasi orang Bogi 600 tahun yang lalu, Taraji didorong ke tengah pulau. Sementara Muslim menduduki pantai dan dataran rendah. Nama Doroja berarti pria pegunungan. Penduduk Sulawesi selalu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan laut. Sepanjang pantai, mereka terus membangun dengan cara tradisional. Hennessy, perahu terkenal Indonesia yang selama berabad-abad sekarang, telah melintasi lautan ini berdagang dan mengangkut barang di antara 14.000 pulau yang membentuk Kepulauan Indonesia. Orang-orang ini milik kelompok etnis Bogi, dianggap sebagai pembuat perahu terbaik dan pelaut di Samudra Hindia. Begitulah supremasi mereka di lautan ini, bahwa pada abad ke-17 dan ke-18, mereka mendirikan pusat perdagangan penting di tempat yang sekarang adalah Singapura, Pulau Kalimantan dan Semenanjung Malaysia. Mengendalikan lalu lintas laut di Cina Selatan dan Laut Jawa. Tapi ada kelompok etnis lain yang hidup dalam kontak yang lebih dekat dengan laut. Sebenarnya mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Kelompok itu adalah Bajo. Di ujung lain pulau, dan mereka datang ke perairan Teluk Domini. Pengembara ini selama berabad-abad telah menaklukkan laut. Mereka menjalani hidup mereka dengan yang kecil ini, perahu rapuh yang disebut macan tutul.
di mana mereka lahir, menikah, bereproduksi, dan mati. Di dalamnya mereka bergerak di sepanjang pantai, didorong oleh angin dan arus, dan benar-benar menginjakkan kaki di tanah kering. Terima kasih seperti kedekatan mereka dengan laut, bahwa ketika mereka datang ke darat, mereka merasa tidak senang. Mereka mengatakan itu sama seperti kura-kura atau ikan akan mati jika terdampar di pantai. Tanpa laut mereka juga akan mati, karena di sini mereka merasa bebas. Asal-usulnya tetap tidak diketahui, meskipun beberapa antropolog percaya mereka berasal dari selatan semenanjung Malaysia. Rupanya pada awal abad ke-17, Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka. karena percobaan terus-menerus, Konflik dan ketidakstabilan politik. mereka berlayar di sepanjang pantai Kalimantan, kemudian menuju selatan Filipina, akhirnya tiba di pantai timur Sulawesi. Mereka namun mengklaim nenek moyang mereka berangkat mencari putri mereka yang hilang. Menurut legenda ini, sang putri sedang mandi di pantai ketika badai tiba-tiba membawanya ke laut. Dia berhasil menempel di beberapa batang pohon dan selama berminggu-minggu melayang sebelum akhirnya mencapai Sulawesi. Saat Bajo menemukannya, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Sejak itu tak terhitung, legenda telah mengelilingi para gipsi laut ini. Pada abad ke-18 mereka berkontribusi pada maritim, perluasan kerajaan Sidiwijaya. Dan 2 abad sebelumnya, telah berjuang untuk mempertahankan selatan Malaka. Beberapa dari mereka menjadi bajak laut terkenal, menyebarkan ketakutan di antara para pengkhianat, dan perjalanan mereka melintasi lautan menjadi legendaris. Selama berabad-abad mereka bergoyang di atas gurun biru ini. Mereka jarang menjelajah jauh dari pantai. Hidup mereka dihabiskan untuk memancing, dekat dengan rawa bakau dan terumbu karang. Di sini mereka menemukan hampir semua yang mereka butuhkan. Rawa bakau sangat penting. Penghalang antara darat dan laut. Mereka melindungi tanah dari erosi yang akan mengaburkan perairan terumbu karang, membunuh karang dan bersama mereka semua hewan yang tinggal di sana. Dan sistem kompleks yang kaya dari akar mangga juga menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi hewan dan manusia. Lapisan lain. Jadi, ayo kita ambil. Bajau tahu banyak metode penangkapan ikan yang berbeda, tapi mungkin yang paling penasaran adalah yang ini, memancing dengan layang-layang. Ini keren. Apakah kamu? Berbicara tentang teknik yang mereka gunakan sederhana namun sangat efektif. Itu terdiri dari menempelkan kail ke layang-layang yang terbuat dari daun keras. Dan dengan bantuan tiang, manusia ikan dapat memindahkan kail sejauh yang dia inginkan. Goyangan layang-layang terus berdebat. Gerakan konstan menarik di atas semua ikan terbang. Kemana kamu pergi? Persetan nelayan ini bernama Jared. Dan sampai 8 tahun yang lalu, dia tinggal di Macan Tutul. Seperti banyak bazau lainnya, Jared memutuskan untuk bergabung dengan penyelesaian pemerintah rencana pendidikan sekarang. Dia tinggal bersama istri dan keempat anaknya di desa rumah panggung yang disebut Torosiagi ini. Ya Tuhan. Pemerintah mencoba untuk menampung keluarga pertama sepanjang pantai, tapi mereka tidak bisa beradaptasi dengan lahan kering dan segera kembali ke perahu mereka. Lalu, Levi Zhao menyarankan untuk membangun desa di atas laut, dan Torosiagi lahir. Hari ini makmur, komunitas yang terorganisir dengan baik dari 300 keluarga yang memiliki listrik klinik kecil, sekolah dan masjid, dan setiap tahun, bangunan baru menambah kota terapung ini. Tapi kemudian saya tidak tahu harus berbuat apa.
Meskipun jumlah Bazau terbesar tinggal di Sulawesi, ada juga kelompok mereka di Myanmar, di mana mereka disebut Moken, atau orang-orang yang tenggelam di tepi laut. Di Thailand mereka dikenal sebagai Chao Nam, atau orang air, dan mereka juga dapat ditemukan di sepanjang pantai Filipina dan Vietnam. Meskipun diaspora ini dan jarak yang sangat jauh memisahkan mereka, mereka memiliki kesamaan budaya maritim yang sama, ditandai dengan pengetahuan mendalam mereka tentang laut. Masjid dan sekolah adalah satu-satunya bangunan di Torres Yagi. Berdiri di tanah kering. Baik tidak benar-benar tanah kering, karena dibangun di atas fondasi, terbuat dari karang. Meskipun tujuan utama pemerintah adalah mereka harus menyelesaikan, dan anak-anak mereka harus pergi ke sekolah. Itu menghormati mereka yang telah memutuskan untuk melestarikannya. Cara hidup tradisional dan setiap hari, sejumlah kano berlayar ke penderita kusta untuk membawa anak-anak pengembara ke sekolah 1011. Saat air surut kerang dapat dengan mudah dikumpulkan. Ini adalah waktu aktivitas terbesar. Mengamati rumput laut, mereka tahu hari apa dalam sebulan itu. Ini adalah kalender alami mereka yang tidak pernah gagal. Ketika rumput laut terbuka untuk melepaskan bijinya, ini adalah hari ketiga dalam sebulan, antara tanggal 10 dan 15. Mereka kembali buka dari tanggal 16 hingga 20. Mereka tetap tertutup, dan dari tanggal 20 hingga akhir bulan, warna mereka menjadi lebih intens. Pada tengah hari perairannya sangat dangkal. Dan inilah saat Bazau datang ke dasar laut, mencari makanan. Diet dasar mereka adalah ikan dan nasi. Beras yang mereka beli di pasar di pesisir, di mana seminggu sekali para wanita pergi untuk menjual ikan yang mereka tangkap dan membeli kebutuhan pokok seperti air tawar. Makanan laut yang paling berharga adalah terapang, jenis mentimun yang terutama dicari di Cina karena kekuatan kuratifnya dan yang mewakili pendapatan terbesar mereka, dan tiram raksasa ini yang bisa mereka layani dengan merokok. Saya tidak tahu harus menjadi apa. Bazar juga penyelam yang luar biasa, dan dapat tetap berada di bawah air selama lebih dari 5 menit, dan menyelam hingga 15 meter. Untuk bisa bertahan begitu lama tanpa bernafas, mereka menggunakan otot perut mereka untuk memberi dosis oksigen, mengendalikan udara yang dilepaskan dari paru-paru mereka. Saat menyelam mereka menggunakan kacamata kecil yang terbuat dari potongan kulit kura-kura yang dipoles. Percayalah, aku mendapatkanmu. Kamu pergi. Kerang panggilan besar yang melintasi sebagian kepulauan Indonesia, khusus dari selatan Sulawesi ke utara Pulau Flores. adalah yang ketiga di dunia, setelah mereka di Australia dan Kuba. Hey, di sini Samudra Hindia dan Pasifik berkumpul, menciptakan perairan terhangat di dunia, tempat yang sempurna untuk karang untuk berkembang. Dunia cahaya dan warna ini mulai terbentuk 25 juta tahun yang lalu, dari akumulasi kerangka. Terdiri dari kalsium karbonat, asal hewan dan nabati. Terima kasih.
Terumbu karang merupakan yang tertua dari semua komunitas alam dan yang mengandung keragaman kehidupan terbesar di bumi. Tidak ada tempat lain di dunia. Apakah mungkin untuk menemukan begitu banyak makhluk hidup yang berbeda dalam kontak yang begitu dekat dan dalam jumlah yang begitu besar? Itu adalah ekosistem perairan paling kompleks di planet ini. Keragaman kehidupan seperti itu membuat visual yang efektif. Komunikasi yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal peringatan, kebingungan atau persembunyian dan sebagainya. Ikan dari atap inti telah mengembangkan warna dan desain yang luar biasa. Ini laut yang indah, tapi yang mengandung banyak bahaya. Ada sekitar 400 jenis karang dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Beberapa dari mereka sangat luar biasa cantik. Sepertinya setiap tumbuhan atau hewan mencoba untuk mengalahkan yang lain. Tapi evolusi ini telah menjadi proses yang lebih lambat di karang dibandingkan di lingkungan lain yang jauh lebih tidak stabil, di mana adaptasi dan kepunahan sering terjadi karena perubahan penting dalam ekosistem. Stabilitas terumbu karang tidak terlalu statis. Justru sebaliknya itu sangat dinamis. Populasi spesies yang berbeda sangat bervariasi, tetapi komunitas secara keseluruhan dipertahankan. Yang penting adalah bukan siapa yang melakukan fungsi tertentu, tapi itu dilakukan oleh seseorang. Banyak organisme dengan kapasitas berbeda untuk menjalankan fungsi yang berbeda, memungkinkan terumbu untuk mengatasi kemunduran yang akan menghancurkan komunitas yang kurang fleksibel. Tetap saja, dengan pemanasan ganda dan radiasi ultraviolet, karang di berbagai tempat di seluruh dunia sedang menjalani proses yang dikenal sebagai pemutihan karang, yang terdiri dari pemutihan karena hilangnya lampu gantung kebun binatang simbiosis, dan begitu banyak dari mereka telah mencabut tungkai bawah, asal bisa terletak pada kenyataan bahwa airnya luar biasa hangat. Suhu optimal untuk pertumbuhan karang adalah antara 26 dan 27 derajat Celcius. Di atas suhu ini karang menderita stres, yang mengintensifkan dan mempercepat proses pemutihan. Saya pikir kopi adalah secangkir. Senja perahu-perahu yang telah keluar berburu berkumpul lagi. Ini tampaknya rapuh. Rumah terapung terbuat dari kayu dari pohon api dan sangat tahan. Mampu bertahan seumur hidup di laut. Hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Sedemikian rupa sehingga orang-orang memiliki kaki kerdil. Dapur ada di stand, di tengah kamar tidur dan tangga, dan di haluan ruang tamu. Meskipun itu akan tampak mustahil, seluruh keluarga dengan 5 anggota bisa hidup di satu perahu. Mereka mungkin memiliki sangat sedikit ruang hidup, tapi dunia di sekitar mereka selalu berubah, dan gerakannya terbuka dan bebas. Terima kasih banyak. Ketika seorang anak datang ke dunia, ayahnya melemparkannya ke dalam air untuk memulainya ke lingkungan laut ini. Pada usia 4 tahun, anak itu sudah tahu cara mengarahkan macan tutul. Dan pada saat mereka berusia 7 tahun, mereka tahu semua teknik memancing. Mereka hidup dalam kontak yang begitu dekat dengan laut, bahwa ketika mereka lahir mereka diberi nama, yang menggambarkan lingkungan sekitar.
saat kelahiran mereka. Di sini kita menemukan nama-nama seperti burung, pencahayaan di pohon palem yang telah jatuh ke dalam air, 3 awan hitam di langit, atau badai timur dengan angin kencang. Seperti setiap hari saat matahari terbenam, anak-anak Toro Siagi pergi ke masjid untuk menerima kelas Quran mereka. Meskipun mereka juga mempraktikkan animisme dan perdukunan, Islam tiba di Indonesia pada akhir abad ke-18. Diperkenalkan oleh pedagang Muslim dari India. Tetap saja, mereka tetap percaya pada Pangarwa Kampur, roh yang mengendalikan dunia mereka. Kebahagiaan atau penyakit apapun adalah cerminan dari kekuatan mereka. Itulah mengapa penting untuk membuat mereka bahagia. Jadi mereka akan melindungimu saat laut mulai marah, dan akan menjaga keseimbangan dunia. Hari akan segera berakhir. Di perairan tenang Teluk terlalu banyak. Sudah waktunya bagi Bajau untuk mengambil perahu mereka di sepanjang Rawa Bakau, di mana mereka akan dilindungi. Pengembara laut ini, seperti sebagian besar komunitas tradisional di bumi ini, menghadapi perubahan besar yang sangat besar. Sedikit demi sedikit mereka menghilang dalam keheningan, dan bersama mereka, berabad-abad kebijaksanaan ditempa dan dipraktikkan dari waktu ke waktu. Ada pepatah Bajo yang berbunyi, kita hanya bisa melayani apa yang kita cintai, kita hanya mencintai apa yang kita pahami, dan kami hanya mengerti apa yang telah diajarkan kepada kami. Sudah 3 bulan sejak Yana saya meninggal. Dan akhirnya, semuanya siap untuk upacara pemakaman. Selama ini tubuh telah diawetkan. Telah disuntik dengan ramuan. Terbuat dari bunga spesial dan rerumputan. Kadang-kadang mereka mengawetkan tubuh hingga 20 tahun. Sampai keluarga dapat mengumpulkan uang, dibutuhkan untuk penguburan. Secara resmi pemakaman tidak dapat dimulai. Sampai peti mati meninggalkan rumah keluarga dan ditempatkan di tempat perlindungan kecil untuk sewa mereka. Teras tempat upacara akan berlangsung. Luar biasa setelah peti mati dibawa masuk. Dan ditempatkan di Valk Ternak. Itu memulai perjalanannya melalui hutan, didahului oleh para wanita yang paling dekat dengan almarhum, yang memegang kain merah panjang sebagai simbol jalan yang harus diikuti untuk mencapai surga Boyah Oh. Perjalanan shock untuk yang kosong juga merupakan kesempatan bagi tetangga yang belum diundang ke pemakaman untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum datang.
Sementara itu pertempuran Tukang kayu Getty. sedang bergegas untuk menyelesaikan patung almarhum Meana. Tokoh-tokoh ini disebut Tautau dan merupakan simbol budaya Toraja. Mereka adalah ukuran hidup dan meskipun secara tradisional, mereka hanya menggambarkan jenis kelamin orang tersebut. Sekarang mereka mencoba membuat mereka menyerupai almarhum. Apa kabar? Tau Tiao dibayar oleh seluruh komunitas sebagai penghargaan atas kemurahan hati almarhum dan hampir eksklusif hak istimewa kelas atas. Gracias. Di celah-celah batu di sekitar wilayah Tanah Toraja, puluhan sosok manusia ini menatap keluar dari balkon kayu mereka, di wajah tebing mengawasi roh. Sosok-sosok itu berpakaian Dan dihiasi dengan pakaian dan perhiasan yang menjadi milik almarhum. Dan kadang-kadang wig dibuat dari rambut aslinya. Itu adalah kebiasaan yang relatif baru, yang dimulai pada abad ke-19, dan jenis kayu yang digunakan adalah indikasi sosial, posisi orang yang meninggal. Tapi setelah bertahun-tahun pemakaman, masih ada beberapa batu dan tebing curam. untuk mengubur mayat-mayat itu. Dan meskipun tujuannya adalah bahwa keluarga harus tetap bersatu. Bahkan setelah kematian, kurangnya ruang berarti peti mati sering harus ditempatkan dalam struktur bambu di udara terbuka. Pada waktunya dunia telah membusuk, mengubah batu suci ini menjadi mengerikan, tempat-tempat yang menyeramkan. Aku mencintaimu anak-anak yang mati sebelum giginya muncul. Terkubur di batang pohon ini, karena untuk Terraria, mereka masih milik Ibu Pertiwi dan karena itu, harus tetap bersamanya. Jiwa akan melakukan perjalanan ke surga di atas bagasi. Ya Tuhan. Di bebatuan suci Rantier Powell, para pekerja menggali ruang baru untuk mengubur Mayana bersama leluhurnya. Tidak ada ekskavator mekanis atau latihan pneumatik, semuanya dilakukan dengan pukulan palu. Jadi pembangunan jajaran keluarga bisa memakan waktu beberapa bulan. Menentukan tanggal pemakaman dapat diadakan. Restoran orang Toraja lebih suka mengadakan upacara saat musim kemarau, yaitu antara Juni dan September. Saat itulah mereka memiliki sebagian besar waktu, karena sawah membutuhkan sedikit perawatan. Untuk pekerjaan ini, keluarga Anda saya harus membayar 5 kerbau. Di Pulau Siluet, adalah kebiasaan untuk menggunakan hewan-hewan ini sebagai mata uang. Dua jam menabrak di sepanjang jalan. Orang-orang ternak akhirnya tiba di tempat itu. Keluarga Miana telah membangun untuk mengadakan upacara pemakaman. Hal yang paling mengejutkan adalah suasana pesta. Sulit untuk dibayangkan, terutama untuk orang barat, bahwa kita berada di pemakaman. Tetapi ini juga merupakan bagian dari ritual. Keluarga orang mati dan jandanya bersaing memperebutkan ketapel untuk menunjukkan kekuatan klan. Dan di tengah-tengah Miana yang malang, siapa jika dia hidup kembali sekarang, yang hanya memohon untuk kembali ke peristirahatan abadinya? Dengan semangat agak karma, Cattle Funk diturunkan untuk memindahkan peti mati ke tempat kudus.
Setelah ditempatkan di dalam, dengan kepala mengarah ke barat, pemakaman secara resmi dapat dimulai. Mulai sekarang dan selama 5 hari, potongan kucing akan rusak tidak seperti sebelumnya. Pagi hari kedua terbit perawatan di bawah sinar matahari. Lebih dari 2.000 tamu yang telah tiba dari seluruh penjuru Indonesia, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Lombok, Bali, Flores de Sembat. Dengan persembahan sirih dan rokok rempah-rempah. 3 tarian memimpin prosesi, dan di antara lagu dan tangisan, umumkan dari mana setiap grup berasal. Suara gong menandai irama upacara. Dan sedikit demi sedikit, atmosfer menjadi lebih salomo. Cucu-cucu Miami berbaris untuk menerima bela sungkawa dan untuk berterima kasih kepada para tamu atas kehadiran mereka. Protokol sangat penting dan banyak aturan harus dihormati agar tak ada yang merasa tersinggung. Di latar belakang, para janda tetap duduk di samping peti mati, memasak makanan yang mereka tawarkan kepada orang mati itu. Undangan untuk mengunjungi almarhum adalah kehormatan nyata, dan dianggap tidak sopan untuk mengatakan tidak. Jika Anda menerima, Anda harus meminta izin kepada orang mati itu untuk pergi, seolah-olah dia masih hidup. Masing-masing. Sekelompok tamu didahului oleh penawaran mereka. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendemonstrasikan seberapa baik yang kamu lakukan dalam hidup. Dan ada seruan terus-menerus. Pada jumlah hewan, 1 orang mampu memberi. Untuk ukuran beberapa babi, seperti ini. Hanya itu yang bisa dilakukan 10 orang untuk mengeluarkannya dari van. Kualitas hadiah diperiksa, dan juri terdaftar di masa lalu. Mereka hanya akan bermata dalam kenangan orang tua. Tapi hari ini setiap detail ditulis dengan cermat. Yang paling dihargai tanpa keraguan adalah kerbau albino yang di sini disebut tedong bonga, dan harganya bisa lebih dari $1.000 per dolar. Jika kita menganggap bahwa gaji rata-rata seorang perdata, pelayan hampir $120 sebulan. Pemakaman adalah kesempatan yang baik untuk melunasi hutang-hutang tertentu. Dalam Tenet Toreja, hadiah yang diterima sekarang dipandang sebagai hutang yang harus dibayar kembali nanti. Hadiah yang diterima keluarga yang telah meninggal harus dilunasi di masa depan dengan menghadiri pemakaman lain selama bertahun-tahun yang akan datang. Setelah para tamu ditunjukkan ke tempat mereka, salah satu yang menarik akan memulai pertarungan buffalo. Apa-apaan? Untuk menguji keberanian kerbau dan menunjukkan bahwa almarhum akan ditemani ke surga oleh hewan yang begitu kuat dan berani. Oh my. Tuhan, aku tidak tahu. Sekelompok pria berpakaian sarung hitam membentuk lingkaran, menari dan menyanyikan mabadong. Tarian pagi dengan tujuan ganda, doa dan hiburan.
Dalam tarian ini hanya pria yang berpartisipasi dan mereka membuat gerakan melingkar lambat. Lingkaran kehidupan yang menghubungkan jari kelingking mereka. Jadi ada hubungan di antara mereka semua. Hari kedua pemakaman akan segera berakhir. Keluarga Anna saya sangat senang dengan hadiah yang mereka terima. Dan inilah saatnya untuk membalas para tamu atas kemurahan hati mereka. Para wanita muda membagikan kue madu, teh kopi nasi dan anggur palem. Hari ketiga adalah yang paling penting. Banyak kerbau yang harus dikorbankan jika kamu ingin hidup bahagia dan dihormati di surga. Jiwa orang mati hanya bisa pergi ke puja ketika ritual kematian selesai. Permulaan dari roh di dunia luar, sama dengan orang dalam hidup ini. Dan begitu juga jiwa hewannya harus mengikutinya ke kehidupan lain. Dengan pengorbanan ini, almarhum akan ditemani ke surga oleh jiwa kerbau dan babi. Perjalanan menuju Puya membutuhkan hewan yang kuat, karena sulit, dan gunung dan lembah harus dilintasi. Kerbau, secara tradisional menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan, digunakan bahkan untuk membayar tanah. Tetapi fakta bahwa begitu banyak yang dikorbankan untuk menghormati orang mati untuk mengesankan yang hidup, telah memimpin pemerintah Indonesia untuk memberlakukan batasan dan pajak untuk setiap hewan yang dikorbankan. Upacara mewah ini berakhir dengan merusak keluarga. Momen paling menegangkan dalam perayaan apapun adalah berbagi dari daging, dan selalu ada perselisihan dan bahkan perkelahian. Apa yang diterima setiap tamu tergantung pada banyak faktor. Misalnya jika mereka berutang hutang, mereka akan menerima porsi yang baik sebagai bagian dari pembayaran. Keluarga bangsawan yang turun langsung dari surga memiliki hak untuk kepala, bagian harga paling tinggi, dan anak-anak menerima kakia. Di hari terakhir di Desa Kete, suasananya benar-benar berbeda dari lamunan hari-hari pertama. Setelah 3 hari perayaan yang intens, rasa sakit dan lelah mulai terlihat di wajah kerabat terdekat. Tersenyum tentang hal-hal yang membuat dunia kita muncul. Laki-laki terus menari mambadong, sedangkan para wanita mati meneteskan air mata terakhir mereka, tergerak oleh lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak. Kamu adalah aku papaku. Dan hanya dalam beberapa jam Yanako akan beristirahat dengan tenang bersama dengan leluhurnya di bebatuan suci Rantepao. Kenapa kamu terus berjalan?
1 jam kemudian Mayana dibawa dalam perjalanan terakhirnya, melintasi sawah. Di waktu yang sama di desa tetangga Rumki, keluarga lain juga bersiap untuk mengangkut orang mati ke bebatuan suci. Meskipun pada awalnya prosesi mencoba untuk menjaga penampilan dan menjaga ketenangan sebagai tuntutan protokol dalam kasus ini, sedikit demi sedikit suasana memanas, dan apa yang dimaksudkan untuk menjadi jalan kesedihan dan kontemplasi berubah menjadi lari gila. Kedua keluarga mencoba melihat siapa yang mampu membimbing peti mati melintasi sawah. Orang mati tidak lagi menjadi pusat perhatian. Sebagai pertempuran lapangan nyata, air dan mad dilepaskan. Mengejutkan dari apa yang kita lihat beberapa saat yang lalu. Keluarga Ana saya telah berhasil melakukan perjalanan tanpa terlalu banyak keributan dan dalam waktu kurang dari 2 jam telah mencapai bebatuan suci. Kanan kaki ceruk. Pendeta yang memimpin berkata, perpisahan terakhir dengan orang mati. Membaca beberapa paragraf dari Alkitab. Apa yang sedang terjadi? Mayoritas Tauraya adalah orang Kristen. Meskipun kemungkinan oleh Zhao, mereka menggabungkan agama baru mereka dengan keyakinan bulat, berdasarkan mitologi rumit yang besar, yang membagi semua ciptaan menjadi 3 dunia, masing-masing dengan Tuhannya sendiri. Mayana telah sampai di akhir perjalanannya. Setelah perayaan untuk memberikan penghormatan kepadanya, dia pasti bersyukur dan puas. Keluarga Untuk bagiannya diperkuat kehormatan dan statusnya, memperkuat ikatan dan menunjukkan kekayaan dan kemurahan hatinya. Itu peti mati telah ditempatkan di dalam batu, bersama dengan barang-barang yang paling dicintainya. Kemudian mereka menyegel selamanya pintu ke rumah barunya. Dan yaitu pemakaman di dataran tinggi Sulawesi. Pulau berbentuk anggrek,